Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di acara pada sore hari ini, yaitu acara mengenai webinar catur. Pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan cara bermain catur yang benar. Oke. Sebelum kita membahas mengenai cara bermain dan sejarah catur, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Abdullah dengan tempat lahir di Kebumen tanggal 7 April 2003 dengan alamat di Desa Kelapa Gading RT 2 RW 12 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan yang saya tempuh, saya SD di SD Negeri 3 Ranca Banteng dan lulus tahun 2015. Kemudian saya sekolah di SMP Negeri 1 Wangon dan lulus tahun 2018. Kemudian saya sekolah di SMA Negeri 1 Jatilawang dan lulus tahun 2021 dan sekarang di Universitas Negeri Semarang pada prodi Pendidikan Matematika jurusan Matematika Fakultas FMIPA angkatan 2021. Pengalaman saya mengenai catur yaitu mengikuti lomba catur di tingkat jurusan atau pada Matfest. Ada orang yang memberikan suatu quotes, yaitu hidup itu seperti bermain catur karena setiap melangkah harus berpikir dengan matang dan menggunakan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi catur itu seperti hidup ya, harus berpikir dulu sebelum mengambil langkah sehingga dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Oke. Langsung kepada materinya. Apa sih itu catur? Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak yang disusun dalam petak 8x8 yang terbagi sama rata atau masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna putih dan hitam. Yaitu merupakan pengertian daripada catur. Ini merupakan gambar dari catur. Kemudian sejarah dari catur. Catur pada permulaannya dimainkan di India bagian barat atau dikenal dengan nama caturangga. Caturangga merupakan kata bahasa Sanskerta yang berarti 4 pasukan perang. Merujuk pada 4 pasukan perang yang digunakan oleh India saat itu. Kereta perang, tentara bergajah, tentara berkuda, dan infanteri. Permainan caturangga merupakan miniatur dari kondisi perang yang sesungguhnya. Dua pasukan perang saling berhadapan-hadapan. Daerah netral ada di antara keduanya. Pasukan infanteri di garis depan, pasukan berkendara di garis belakang, dengan pimpinan berada di tengah. Buah catur permainan caturangga terdiri dari raja, menteri, pasukan bergajah, pasukan berkuda, kereta perang atau sekarang menjadi benteng, dan pasukan infanteri atau sekarang menjadi pion. Kemudian pada abad ke-6 Masehi, hubungan perdagangan dari budaya antara India dan Iran mengakibatkan permainan ini tersebar ke Iran. Istilah-istilah India dalam permainan ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa Iran. Sebagai contohnya, raja diterjemahkan menjadi Shah atau raja dalam bahasa Persia. Kemudian pada tahun 641 Masehi, Iran dikuasai oleh orang-orang Arab. Akibatnya permainan ini tersebar ke Arab. Dari Arab, permainan ini tersebar ke daratan Eropa pada abad ke-11 melalui 3 jalan, yaitu ke Spanyol melalui Afrika Utara, ke Italia melalui Laut Tengah, dan ke Balkan melalui Turki. Permainan ini mengalami perkembangan di Eropa
Beberapa peraturan baru diuji cobakan untuk meningkatkan kecepatan permainan dan kemungkinan strategi jangka panjang. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 1600 Masehi, permainan catur berkembang menjadi catur modern seperti sekarang ini. Catur hasil perkembangan di Eropa dibawa lagi ke Asia melalui penjelajah Eropa, orang Inggris dan Belanda. Orang Inggris dan Belanda membawa catur Eropa ke Malaya dan Jawa. Sementara itu, versi perkembangan asli dari caturangga juga dimainkan di sana. Kemudian, sebelum bermain catur, kita perlu persiapan. Persiapannya yaitu buah catur terdiri dari 2 set berwarna hitam dan putih. 1 set terdiri dari 16 buah, dan buah-buah tersebut diurutkan dari yang terpenting. Terdiri dari 1 raja, 1 menteri, 2 gajah, 2 kuda, 2 benteng, dan 8 pion. Pion-pion tersebut disusun seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ditampilkan di layar. 1 buah catur hanya bisa menempati 1 petak. Permainan dilangsungkan di atas papan permainan berpetak dengan ukuran 8 baris dan 8 kolom berwarna hitam putih atau terang dan gelap yang berselang-seling. Khusus bagi buah menteri putih diletakkan di petak putih, biasanya di petak D1, dan menteri hitam di petak hitam, biasanya di petak D8. Raja diletakkan berdampingan dan berada di samping menteri. Buah raja putih di petak E1 dan raja hitam di petak E8. Kemudian nama-nama bidak dalam catur. Yang pertama ada raja. Raja bentuknya seperti ini. Kemudian ada menteri. Lalu ada gajah. Kemudian ada kuda, benteng, dan juga pion. Kemudian gerakan-gerakan dalam catur. Permainan dimulai dengan masing-masing pemain duduk berhadapan dan bila belum diatur, mengatur buah catur sesuai aturan. Sebelum bertanding, pecatur memilih warna buah yang akan ia mainkan. Pemain yang mendapatkan buah putih memulai langkah pertama, sedangkan pemain lawan yang mendapat buah hitam mendapat giliran selanjutnya, dan seterusnya oleh pemain buah putih dan hitam secara bergiliran. Setiap buah catur memiliki gerakan masing-masing. Berikut merupakan gerakan dari buah catur. Perlu diingat bahwa hampir semua jenis buah catur, kecuali kuda, tidak boleh melompati buah lain, baik milik pemain maupun milik lawan. Oke, yang pertama yaitu raja. Raja hanya dapat bergerak 1 petak ke segala arah, kecuali dihalangi buah lain. Raja juga memiliki gerakan khusus yang disebut rokade, dengan turut melibatkan sebuah benteng. Kemudian yaitu benteng. Benteng dapat bergerak sepanjang petak horizontal maupun vertikal, tetapi tidak dapat melompati buah catur lain. Bersama dengan raja, benteng terlibat dalam gerakan rokade. Kemudian gajah. Gajah bergerak sepanjang petak secara diagonal, tetapi tidak dapat melompati buah catur lain karena gerak diagonalnya. Gajah di petak hitam akan selalu di petak hitam, dan juga gajah di petak putih akan selalu di petak putih. Kemudian ada menteri. Menteri memiliki gerakan kombinasi dari benteng dan gajah, sehingga dapat bergerak sepanjang petak horizontal, vertikal, maupun diagonal. Kemudian ada kuda. Kuda dapat bergerak ke segala arah sepanjang gerakannya seperti huruf L, yaitu memanjang 2 petak dan melebar 1 petak. Atau memanjang 1 petak dan melebar 2 petak. Hanya kuda satu-satunya pion, satu-satunya buah catur yang dapat melompati catur lain. Kemudian pion. Pion dapat bergerak maju.
ke arah lawan 1 petak atau khusus pada langkah awal hingga 2 petak ke petak yang tidak ditempati. Pion hanya dapat bergerak untuk memakan buah catur lawan 1 petak secara diagonal dan tidak dapat memakan buah yang ada di depannya. Pion tidak dapat berjalan mundur, baik untuk berpindah atau memakan. Pion memiliki 2 gerakan khusus, yaitu en-passant dan promosi. Kemudian untuk gerakan khususnya, yaitu gerakan khusus, setiap langkah hanya boleh menggerakkan 1 buah. Untuk gerakan khusus yang pertama yaitu rokade. Rokade merupakan gerakan khusus dalam catur di mana raja bergerak 2 petak secara horizontal menuju benteng di baris pertamanya dan kemudian meletakkan benteng pada petak di belakang jalur yang dilalui raja. Kemudian benteng dapat digunakan untuk melakukan gerakan ini. Ya, seperti inilah contohnya. Rokade hanya bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama yaitu buah raja dan benteng yang akan terlibat tidak pernah bergerak sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada buah lain yang menghalang di antara raja dan benteng. Raja tidak sedang disekak dan tidak akan berpindah ke petak yang membuatnya disekak, ataupun petak-petak yang dilalui raja tidak sedang dalam keadaan tidak aman oleh buah catur lawan. Rokade tetap boleh dilakukan meskipun kadang ada pertandingan tertentu yang melarangnya. Jika yang pertama, buah benteng yang terlibat rokade sedang dalam keadaan tidak aman atau akan diserang. Dan yang kedua, jalur yang dilalui benteng sedang diserang. Kemudian rokade dibagi menjadi 2, ada rokade pendek, yaitu seperti ini, di mana rajanya bergerak 2 kali dan benteng 2 langkah dan bentengnya juga bergerak. Kemudian ada rokade panjang. Rokade panjang gerakannya bisa dilihat pada layar. Masih sama, raja bergerak 2 petak, namun bentengnya di sini bergerak 3 petak. Oke, lanjut ke gerakan khusus berikutnya. Gerakan khusus berikutnya yaitu en-passant. En-passant ini terjadi ketika pion bergerak 2 petak maju dan ada pion lawan yang berada 1 petak persis di samping pion tersebut. Maka pion lawan dapat memakan dan menempati petak yang baru saja dilalui pion tersebut, seolah-olah pion dimakan hanya bergerak 1 petak. Gerakan ini disebut en-passant. Namun gerakan ini hanya dapat dilakukan sesaat setelah melakukan langkah pertama pion untuk maju 2 petak. Jika lawan untuk melakukan gerakan en-passant ini akan hilang. Ya, beginilah gerakan dari en-passant. Kemudian ada gerakan skak. Gerakan skak terjadi ketika raja sedang diserang oleh 1 atau lebih bidak lawan. Keadaan ini disebut dengan skak. Pemain yang rajanya disekak harus menggerakkan rajanya dan hanya boleh melakukan gerakan tersebut saat itu, supaya tidak dalam keadaan sekak. Hal ini dapat dilakukan dengan memakan buah lawan yang menyerang, menutup serangan lawan dengan menempatkan sebuah buah di antara raja dan penyerangnya, atau memindahkan raja ke petak yang tidak sedang diserang. Gerakan rokade tidak dapat digunakan untuk menghindari sekak. Kemudian tujuan permainan adalah melakukan posisi skakmat. Skakmat terjadi apabila buah raja lawan terancam dan tidak ada lagi cara untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan. Gerakan tidak boleh dilakukan jika perpindahan membuat raja sendiri langsung tersekak.
Seorang pemain boleh saja meneriakkan skak bila menempatkan raja lawan dalam bahaya. Tetapi hal tersebut bukanlah keharusan dan jarang dilakukan pada pertandingan resmi. Kemudian ada yang disebut dengan promosi. Promosi terjadi ketika pion telah maju hingga menempati baris paling akhir atau di daerah lawan. Bersamaan dengan gerakan maju tersebut, pion tersebut dipromosikan dan harus ditukar dengan buah lain tertentu seperti menteri, benteng, gajah, dan kuda berdasarkan keinginan pemain dengan warna yang sama. Pada umumnya, pion akan dipromosikan menjadi menteri, tapi tidak ada batasan untuk pemilihan jenis buah catur yang menjadi hasil promosi suatu pion. Sehingga jumlah dari buah catur berjenis tertentu setelah menjadi promosi dapat berjumlah lebih dari seharusnya. Contohnya, pion dapat dipromosikan ke menteri meskipun masih ada menteri di atas papan, sehingga permainan saat itu memiliki 2 menteri. Oleh karena itu, peserta dapat menyimpan buah catur lebih banyak daripada yang diperlukan di awal permainan. Misalnya 2 menteri, 3 benteng, dan sebagainya. Lanjut, kemudian ada akhir dalam permainan catur. Ada 2 skenario akhir permainan catur yang paling terkenal. Bila pemain tidak dapat lagi menggerakkan raja sesuai aturan agar keluar dari keadaan skak, maka raja masuk ke dalam keadaan skakmat dan menang. Kemudian permainan berakhir dengan kemenangan pemain yang menyekakmat. Selain itu, bila buah catur tidak bisa bergerak meskipun raja tidak dalam keadaan terancam atau permainan memperlihatkan bahwa tidak ada lagi kemungkinan bagi kedua pemain untuk menyekakmat satu sama lain, maka permainan berakhir dengan keadaan remis. Oke. Kemudian permainan berakhir dalam keadaan menang. Ada empat cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara skakmat. Skakmat terjadi jika pemain yang memiliki giliran sedang dalam keadaan skak dan tidak memiliki cara apapun yang untuk meloloskan diri dalam keadaan tersebut. Kemudian ada pengunduran diri. Pengunduran diri, salah satu pemain dapat mengundurkan diri dan mengakui kemenangan lawan. Di dalam pertandingan besar, terus bermain tanpa adanya harapan untuk menang dianggap sebagai etiket yang buruk, sehingga permainan kelas atas jarang berakhir dengan skakmat. Kemudian menang tepat waktu. Dalam permainan menggunakan kontrol waktu, pemain memenangkan permainan tersebut jika pemain lawan kehabisan waktu. Meskipun lawan memiliki posisi yang lebih menguntungkan, namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika pemain itu memiliki kemungkinan teoritis untuk menyekakmat lawannya. Kemudian yang keempat yaitu denda. Denda seorang pemain melakukan kecurangan, melanggar aturan umum atau melanggar aturan khusus yang ditentukan pada pertandingan tersebut, dapat didiskualifikasi dan dinyatakan kalah secara walkout. Dalam pertandingan tingkat tinggi, pemain dapat dikenai denda untuk hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu datang terlambat atau meskipun dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua menerima panggilan atau pesan teks melalui ponsel. Yang ketiga menolak untuk menjalani tes narkoba. Yang keempat menolak untuk melakukan pemeriksaan tubuh untuk mencari peralatan elektronik. Dan yang kelima tindakan yang tidak sportif atau misalnya menolak untuk berjabat tangan dengan lawannya. Kemudian akhir permainan catur dikatakan remis bila memenuhi atau terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu remis dengan kesepakatan. Remis paling sering dicapai dengan kesepakatan bersama antar pemain. Prosedur yang benar adalah dengan menawarkan remis secara verbal, bergerak lalu memulai jam lawan. Menurut tradisi, pemain diperbolehkan untuk menyepakati hasil remis dalam permainan kapanpun itu.
Bahkan kadang sebelum pemain sempat menggerakkan buah catur, namun dalam beberapa tahun terakhir berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah remis pendek. Misalnya dengan melarang penawaran remis sebelum pemain bergerak sebanyak 30 kali. Kemudian ada pengulangan 3 kali, yaitu buah catur tertentu melakukan gerakan ke posisi yang sama sebanyak 3 kali. Keadaan ini paling umum terjadi bila tidak ada pihak yang mampu menghindari gerakan berulang tanpa menimbulkan kerugian. Dalam situasi ini, salah satu pemain dapat mengklaim hasil remis. Kemudian, kedua pemain diharuskan untuk menyimpan catatan tertulis yang valid dari permainan tersebut sehingga tuntutan dapat dibuktikan oleh arbiter atau penyelesai sengketa jika ada sengketa. Gerakan berulang tersebut tidak perlu terjadi secara berturut-turut atau pada langkah yang berurutan agar dianggap valid. Bisa saja jarak langkah antara gerakan lawan dan pengulangan pertama dengan jarak antara pengulangan pertama dan kedua itu sama sekali berbeda. Kemudian ada stalemate. Stalemate yaitu pemain yang mendapat giliran bergerak tidak bisa menggerakkan rajanya tanpa membuatnya langsung tersekak, atau yang termasuk gerakan tidak sah, tapi raja itu tidak sedang dalam keadaan sekak. Kemudian ada materi yang tidak cukup, yaitu jika tidak ada pemain yang memungkinkan secara teoritis untuk menyekat lawan, maka permainan akan berakhir dengan hasil remis oleh aturan ini. Misalnya jika pemain hanya memiliki satu raja dan satu kuda dan lawannya hanya memiliki satu raja, maka secara teoritis posisi ini tidak mungkin dapat melakukan skakmat dan permainan berakhir remis. Di sisi lain, jika kedua pemain masing-masing masih memiliki kuda, ada kemungkinan secara teoritis meskipun sangat kecil untuk melakukan skakmat sehingga aturan ini tidak berlaku. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, untuk Fiorentino Varel bisa dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas Mas Rafiq. Saya tanya, ketika bermain catur kan otomatis akan ada strategi-strategi yang diterapkan. Nah, apakah Mas Rafiq bisa menjelaskan contoh strategi-strategi seperti itu yang biasanya diterapkan dalam permainan catur? Oke, terima kasih Mas Farel. Saya di sini akan langsung mempraktekannya saja ya. Oke, dalam catur ini ada yang namanya pembukaan. Pembukaan itu bisa bermacam-macam variasinya, banyak sekali. Tapi ada juga banyak pembukaan yang sering dimainkan oleh para grandmaster ataupun para pecatur-pecatur lainnya. Contohnya adalah pembukaan Italian game, yaitu pion E4, kuda pion E5, kemudian kuda F3, kuda C6, dan kemudian gajah ke C4. Ya, itu yang namanya pembukaan Italian game. Ada juga yang pembukaan Ruy Lopez. Pembukaan Ruy Lopez terjadi jika gajahnya langsung ke petak B5. Selain itu, ada juga pembukaan lain. Yaitu pembukaan King's Gambit. King's Gambit yaitu pion E4,
pion E5, kemudian pion F4. Nah, ini yang dinamakan dengan King's Gambit. Ada juga pembukaan lain. Yang disebut dengan Sicilian Defense. Yang disebut dengan Queen's Gambit, yaitu pion D4, pion D5, kemudian pion C4. Ini pion bisa makan atau yang lainnya. Dunia, mulai Fire dulu aja. Ada model baru dan event baru loh. Ya, seperti itulah contoh-contoh dalam Iklan, Kak. pembukaan dan yang merupakan strategi-strategi dalam bermain catur. Apakah? Baik, terima kasih Mas Rafiq. Iya, sama-sama Mas Farel. Sama-sama. Oke. Saya rasa webinar ini sudah cukup sekian ya. Sudah beberapa menit dilalui. Untuk mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam webinar ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Sekian webinar pada tanggal 27 November tahun 2022 tentang webinar catur, yaitu tentang sejarah catur dan cara bermain catur yang benar. Saya Rafiq Abdullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman bisa menyalakan kameranya, kita foto bersama. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih ya kawan-kawan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ditunggu webinar part 2-nya, Kak.